Perkenalkan, nama saya Putu Kartika Widyasari, NIM 20026120206, dokter muda bagian KSM Anestesiologi dan Terapi Intensif FK Unut RSUP Sanglah Denpasar, periode 04 Oktober sampai 14 November 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi berupa pain atau nyeri. Nah, yang pertama adalah gimana sih seseorang itu bisa mengalami suatu sensasi yang bernama nyeri. Mekanismenya bagaimana? Namun sebelum masuk ke mekanisme, kita harus tahu apa sih nyeri itu. Nah, nyeri itu merupakan suatu gangguan rasa nyaman yang juga merupakan sensasi yang rumit, unik, dan juga universal. Dan tentunya bersifat individual karena tingkat nyeri masing-masing orang itu berbeda-beda. Lalu menurut International Association for Study of Pain tahun 1979 atau IASP tahun 1979, yang mana nyeri itu diartikan sebagai pengalaman sensorik dan juga emosional yang tidak menyenangkan yang berhubungan dengan adanya kerusakan jaringan aktual atau potensial. Lalu nyeri itu ternyata ada fungsinya loh. Nyeri itu ada fungsinya, ada 3 fungsi nyeri. Nyeri bisa berfungsi sebagai mekanisme protektif, mekanisme defensif, dan juga sebagai penuntun diagnostik. Gimana caranya? Nah, kalau dia sebagai mekanisme proteksi, nyeri itu memungkinkan seseorang tuh bereaksi terhadap suatu trauma atau suatu penyebab sehingga dapat menghindari terjadinya kerusakan jaringan tubuh. Sebagai mekanisme defensif, nyeri itu mengakibatkan kita akan mengimobilisasi atau menyebabkan kita tidak menggerakkan organ yang kita rasakan nyeri gitu. Jadi karena kita imobilisasi organ tubuh yang mengalami inflamasi misalnya atau patah dan bisa menyebabkan nyeri, kita dapat menghindari terjadinya kerusakan jaringan lagi yang lebih parah dan akan bisa mempercepat penyembuhan. Lalu nyeri juga dikatakan bisa sebagai penuntun diagnostik. Karena apa? Karena nyeri karena saat kita nyeri pada bagian tubuh tertentu, kita bisa menunjukkan daerah tertentu, bagian mana yang kita mengalami nyeri, sehingga dari itu kita bisa mengetahui masalah apa sih atau proses apa sih yang terjadi di balik nyeri itu. Gitu. Lalu kenapa ya bisa terjadi nyeri? Pertama kita harus tahu dulu komponen dalam nyeri. Komponen dalam nyeri itu ada nociceptor, ada akson saraf aferen, ada cornudorsalis medulla spinalis, ada juga tractus ascending nociceptic. Nah, kita bahas satu-satu. Dari nociceptor terlebih dahulu. Nociceptor itu merupakan suatu reseptor pada ujung saraf bebas atau saraf perifer yang berfungsi untuk mendeteksi dan menyeleksi intensitas dan tipe stimulus. Itu termasuk dari orde 1. Lalu ada akson saraf aferen. Akson saraf aferen itu terdiri dari saraf delta A dan C yang mentransmisikan stimulus nocius ke sistem saraf pusat. Lalu ada cornudorsalis medulla spinalis. Nah, cornudorsalis medulla spinalis ini merupakan tempat terjadinya sinaps antara serat aferen primer dengan neuron kedua dan tempat terjadinya hubungan antara lokal eksitasi dan inhibitor interneuron dan traktus descendens inhibitor dari otak. Lalu ada juga traktus ascending nociceptic. Traktus ascending nociceptic ini terdiri dari traktus spinothalamicus lateralis dan ventralis yang berguna atau berfungsi untuk menyampaikan sinyal ke area yang lebih tinggi daripada talamus. Lalu selanjutnya ada traktus thalamocorticalis. Traktus thalamocorticalis ini menghubungkan talamus sebagai pusat relay dan sensibilitas ke korteks cerebral. Korteks cerebral gyrus somatosensorik postcentralis itu sebagai orde 2 dan ada juga yang namanya inhibitor descendant. Inhibitor descendant ini akan mengubah impuls nociceptik yang datang pada level medulla spinalis.
Oke, lalu setelah ada komponen-komponen dari nyeri. Nah, nyeri itu kan tadi terjadi karena adanya suatu stimulus yang kerusakan jaringan ya. Nah, saat jaringan tubuh kita rusak, itu ada sesuatu yang dihasilkan. Ada sesuatu yang timbul atau zat-zat yang timbul karena terjadinya kerusakan jaringan tersebut yang bisa mengakibatkan nyeri. Ini merupakan zat-zat tersebut. Zat-zat itu ada globulin dan protein kinase, ada asam arakidonat, ada histamin, ada nerve growth factor, dan juga ada substansi P dan calcitonin gene related peptide atau CGRP. Oke, baiklah. Lalu sekarang masuk ke fisiologinya. Jadi, nyeri itu kan timbul karena adanya rangsangan oleh zat-zat analgesik pada reseptor nyeri yang banyak dijumpai pada lapisan superficial kulit dan beberapa jaringan di dalam tubuh. Nah, rangsangan nociceptor ini itu akan dideteksi di perifer oleh yang namanya nociceptor yang tadi. Nociceptor ini merupakan ujung-ujung saraf aferen yang berakhir secara bebas, membentuk suatu jala periterminal di bawah kulit dan alat-alat tubuh yang lebih dalam. Nah, nociceptor ini nanti akan diaktifkan oleh suatu rangsangan dengan intensitas yang tinggi. Misalnya, rangsangan panas atau termal, rangsangan mekanik, rangsangan elektrik, atau rangsangan kimiawi. Lalu setelah mendapatkan rangsangan, diaktifkan oleh suatu rangsangan-rangsangan tersebut, akan keluar zat-zat timbul akibat nyeri yang tadi, globulin dan teman-temannya. Lalu, rangkaian prosesnya itu setelah ada rangsangan, lalu setelah ada rangsangan yang diterima oleh nociceptor, nah serabut saraf aferen primer itu akan bekerja. Jadi serabut saraf aferen primer memiliki badan sel ganglion di cornu dorsalis atau ganglion trigeminus, dan ia akan berakhir di cornu dorsalis medulla spinalis. Nah, untuk serabut saraf aferen primer itu kan tadi berupa fibers A delta dan C fiber yang masuk di lateral dari yang mana fibers ini masuk di lateral dari saraf A beta. Ini loh, sebentar. Lalu selanjutnya akan dihantarkan melalui tractus spinothalamicus. Melalui tractus spinothalamicus, yang mana tractus spinothalamicus ini terdiri dari tractus lateral dan juga tractus medial. Nah, tractus lateral itu berupa neospinothalamic, itu berperan dalam diskriminatif sensori nyeri, dan tractus medial itu berupa paleospinothalamicus, paleospinothalamic itu berperan dalam otonomik dan afektif nyeri. Lalu ada tractus spinoretikular, di mana tractus spinoretikular ini akan menuju ke talamus dan juga hipotalamus melalui nucleus formatio reticularis, batang otak. Yang mana nanti tractus spinoretikular ini akan berperan, ini kan diantarkan menuju ke talamus dan juga hipotalamus melalui nucleus formatio reticularis. Nah, nucleus formatio reticularis ini di batang otak itu berperan dalam persepsi nyeri diffuse dan juga emosional. Lalu selanjutnya, kalau disimpulkan, proses terjadinya nyeri itu ada melalui 4 tahapan. Yang pertama ada transduksi. Nah, transduksi ini merupakan suatu penerimaan stimulus nyeri atau noxious yang diterjemahkan atau diubah menjadi suatu aktivitas listrik pada ujung-ujung saraf. Lalu ada yang kedua adalah transmisi. Transmisi ini merupakan proses penyaluran impuls melalui saraf sensorik setelah proses transduksi ke cornu dorsalis medulla spinalis, yang nanti akan melalui tractus spinothalamicus dan akan sampai di korteks cerebri. Lalu yang ketiga ada modulasi, yang mana modulasi ini merupakan suatu perubahan transmisi
perubahan transmisi impuls nyeri yang melibatkan descending modulatory pain pathways, sehingga dapat terjadi eksitasi atau inhibisi oleh interaksi sistem analgesik endogen dan juga impuls nyeri. Dan yang terakhir adalah persepsi. Persepsi ini merupakan hasil akhir dari ketiga proses itu, yang mana pada persepsi ini akan menghasilkan suatu perasaan jadi oh itu loh rasanya nyeri gitu. Jadi itu dikenal sebagai persepsi. Lalu selanjutnya, gimana sih cara kita menilai nyeri seseorang? Karena ini bersifat individual, nyeri kan bersifat individual. Lalu bagaimana cara kita menilai seberapa parah tingkat nyeri yang dirasakan oleh seorang pasien itu? Kita bisa menilai tingkat nyeri yang dirasakan oleh pasien melalui beberapa instrumen penilaian nyeri. Nah, instrumen yang pertama adalah Visual Analog Scale atau VAS. Yang mana untuk Visual Analog Scale atau VAS ini ada keuntungan dan juga kerugiannya. Untuk keuntungannya, VAS merupakan suatu instrumen yang sensitif, dapat dilakukan untuk evaluasi intensitas nyeri, mudah dimengerti dan juga dikerjakan, dapat dilakukan dengan cepat, akurat untuk mengatur intensitas nyeri, dan juga dapat digunakan dalam berbagai kondisi klinis. Lalu, untuk kerugiannya, VAS ini tidak dapat diterapkan pada anak usia kurang dari 8 tahun. Juga sulit dikerjakan pada pasien yang sedang mengalami nyeri hebat, dan tidak banyak bermanfaat pada kondisi pasca bedah karena memerlukan koordinasi visual, motorik, dan juga konsentrasi pasien. Jadi untuk skala dari VAS ini, kita memberikan skala dari yang no pain, yang tidak sakit sama sekali, sampai ke yang worst possible pain ever, jadi yang paling sakit. Nanti kita minta pasiennya untuk menunjukkan skala nyerinya dia itu, tingkat nyerinya dia itu ada di titik mana, begitu. Selanjutnya ada Numerical Rating Scale atau NRS. NRS ini juga ada keuntungan dan juga kerugiannya. Keuntungan itu dapat dilakukan kurang dari 1 menit. Jadi ini cenderung cepat dan dapat diberikan secara verbal dan juga tulisan. Mudah dilakukan interpretasinya dan juga dapat digunakan secara universal tanpa kesulitan translasi dan telah dinilai valid untuk menilai nyeri. Sedangkan untuk kerugiannya, hanya dapat menilai satu aspek nyeri, yaitu intensitas nyerinya saja, dan tidak dapat menilai pengalaman nyeri pasien sebelumnya, dan tidak dapat juga menilai fluktuasi nyerinya bagaimana. Lalu, memiliki keterbatasan pilihan kata atau kategori, dan hanya bisa dilakukan karena ini menilai nyeri dalam 24 jam terakhir atau rata-rata intensitas nyeri pasien itu bagaimana. Jadi untuk pemeriksaan NRS ini juga pada pasien kita melakukan pemeriksaan NRS, sebaiknya kita melakukan pemeriksaan NRS pada saat pasien beristirahat dan juga pada saat pasien bergerak. Jadi kita mengetahui bagaimana perbedaan intensitas nyeri pasiennya. Nah, untuk skalanya, kita diberikan kita diberikan skala dari angka 0 sampai angka 10, yang mana 0 ini adalah yang paling tidak nyeri, 1 sampai 3 ini adalah nyeri ringan, dan 4 sampai 6 ini adalah nyeri sedang, sedangkan 7 sampai 10 ini adalah nyeri yang berat. Jadi nanti kita tanyakan kepada pasien, Bapak, Ibu, jikalau saya memberikan skala dari angka 0 sampai angka 10, yang mana 0 itu adalah angka yang paling tidak nyeri, sampai angka 10 itu adalah angka yang paling nyeri, kira-kira nyerinya Bapak atau Ibu ada di angka nomor berapa ya? Selanjutnya, ada Wong-Baker Face Pain Scale. Wong-Baker Face Pain Scale ini ada beberapa keuntungan dan juga kerugiannya. Keuntungannya yaitu dapat digunakan pada pasien mulai dari usia yang 3 tahun. Dan ini sangat membantu pada pasien yang sulit menyatakan
nyeri dengan angka. Kita juga tidak hanya dapat yang mana juga ini tidak hanya dapat diterapkan pada anak-anak. Lalu dari kerugiannya sendiri ini merupakan self-assessment tool, maka harus dimengerti oleh pasien dengan baik dan juga tidak dapat digunakan oleh orang ketiga seperti keluarga, dokter, atau perawat untuk menilai kondisi pasien secara langsung. Ini adalah Wong-Baker Face Pain Scale, ekspresi nyerinya. Selanjutnya ada McGill Pain Questionnaire atau MPQ, yang mana McGill Pain Questionnaire atau MPQ ini memiliki keuntungan berupa ya ada 3 komponen penilaian, yaitu ada komponen penilaian sensorik, afektif, dan juga evaluatif. Kuesioner ini sensitif terhadap perubahan nyeri. Jadi, ia tidak hanya menilai kondisi nyeri saat ini, tapi bisa juga untuk mengevaluasi efektivitas intervensi nyeri yang sama sebelumnya. Keuntungannya juga, kuesioner ini adalah valid, reliable, konsisten, dan relatif cepat bisa dikerjakan dari waktu 5-10 menit. Untuk kerugiannya sendiri, beberapa pernyataan dalam kuesioner ini masih ada yang ambigu dan juga tidak komprehensif, memerlukan konsentrasi pasien sehingga sulit dikerjakan pada pasien dengan intensitas nyeri yang berat, dan juga relatif lebih lama dikerjakan dibanding dengan instrumen lainnya. Ini merupakan bagaimana kuesioner McGill Pain Questionnaire, McGill-Milzak Pain Questionnaire. Selanjutnya ada Pain Diary. Nah, Pain Diary ini memiliki keuntungan baik digunakan untuk melihat pola nyeri, penyebab nyeri, terutama nyeri kronis. Lalu keuntungan lainnya adalah bisa menilai faktor intrinsik dan juga ekstrinsik dari lingkungan yang mempengaruhi timbulnya nyeri, dapat melihat dinamika hubungan sebab akibat dari nyeri yang timbul, dan dapat dengan mudah menentukan hal-hal yang harus dicatat dalam buku harian, misalnya waktu terjadi nyeri, situasi nyeri saat itu sedang kambuh, intensitasnya, nyerinya berapa, dan intervensi yang dilakukan itu bagaimana. Lalu untuk kerugiannya sendiri, Pain Diary ini memerlukan konsistensi dalam pengisian Pain Diary dan juga sulit dikerjakan pada pasien anak karena memerlukan kompetensi untuk mengisi dan juga memerlukan perhatian orang tua atau pengasuh. Nah, ini merupakan contoh gambarnya bagaimana Pain Diary itu. Jadi ini adalah waktu terjadinya, ini adalah waktu, tabel waktu terjadinya nyeri. Ini di mana? Ini adalah di mana nyeri dirasakan, lalu dikasih rate-nya berapa, lalu disuruh deskripsi pain-nya bagaimana. Lalu ini adalah intervensinya, apa yang kita lakukan, ini adalah bagaimana apa yang membuat rasa nyeri itu semakin berat. Lalu ini apakah sudah minum obat, apa yang diminum, dan berapa banyak. Terus ini treatment lain yang dilakukan, misalnya pemberian minyak hangat atau pemberian salep. Ini adalah setelah 1 jam terjadinya nyeri, bagaimana kelanjutan nyerinya, bagaimana rate nyerinya, bagaimana intensitasnya. Lalu apakah ada problem lain atau side effect dari suatu pengobatan yang terjadi, bisa dijelaskan di tabel ini. Dan jangan lupa diisi tanggal. Jadi kan ini Pain Diary, jadi dibuatnya itu per hari atau enggak tanggal berapa ia merasakan nyeri itu dicatat dan jamnya dicatat. Lalu selanjutnya adalah untuk penanganan nyeri. Setelah kita tahu nyeri itu apa, bagaimana terjadinya nyeri, bagaimana menilai nyeri, menilai
menilai keparahan nyeri, lalu kita akan berlanjut ke bagaimana kita menangani suatu nyeri. Ya, jadi prinsip utamanya itu ada by the clock, by the mouth, dan juga by the letter. By the clock itu adalah kita memberikan obat sesuai dengan jadwal, atau by the clock atau around the clock, yang bukan hanya ketika diperlukan aja. Jadi sehingga harus diberikan secara rutin sesuai jadwal, pemberiannya juga disesuaikan dengan jenis obat kerja lama atau kerja singkat. Ini prinsip utama nyeri berdasarkan WHO ya. Lalu by the mouth ini, by the mouth itu rute pemberian obat oral itu merupakan rute yang paling mudah dilakukan. Tapi metode ini tidak bisa dilakukan untuk pasien yang kurang kooperatif, misalnya pasien tidak sadar atau pasien yang sulit menelan. Lalu ada by the letter step WHO pain management. Nah, ini tuh pemilihan obatnya harus sesuai dengan tingkat keparahan nyeri. Jadi apabila nyerinya terjadi hebat, itu bisa langsung ke langkah ketiga dengan opioid yang kuat, dan ketika nyerinya telah terkontrol, itu maka dapat diberikan dosis maintenance yang efektif. Jadi ke penurunan level yang hanya dilakukan apabila penyebab nyeri diyakini sudah teratasi, misalnya pasien pasca bedah atau remisi kanker, gitu. Dan juga untuk pengobatan fase akut, biasanya dia karena fase akut itu nyerinya tiba-tiba dan sangat berat, itu biasanya dia dari step 3 ke bawah, dan kalau dia kronik dari step 1 ke atas. Karena dia nyerinya kronik dan kita harus mengontrol nyerinya. Nah, dari 1, 2, dan 3 ini juga dapat diberikan terapi adjuvan. Terapi adjuvan atau obat tambahan yang dapat digunakan itu seperti pemberian antidepresan berupa amitriptilin, antikonvulsan berupa gabapentin, dan juga bisa memberikan kortikosteroid seperti dexamethasone atau juga ansiolitik berupa diazepam. Ya, baiklah. Sekian presentasi saya terkait dengan pain atau nyeri. Terima kasih. Mohon maaf jika saya melakukan kesalahan kata atau kalimat yang kurang berkenan, dan juga mohon maaf jikalau dalam PPT, dalam PowerPoint ini masih terdapat kesalahan-kesalahan atau kurangnya informasi. Terima kasih.